Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1436 sampai bab 1440. Pemotongan menyakitkan Su Chengfeng membuat Su Ziyu di ujung telepon merasa lega. Apa yang disebut konferensi pers, yang disebut keadilan hasil, dan keadilan prosedur, baginya di masa lalu, sama sekali tidak boleh ada air yang dicampur ke dalamnya. Namun baginya saat ini, yang utama adalah bisa mencapai hasil yang diinginkannya, dan bisa berkompromi. Dan hasil yang sangat dia inginkan adalah bisnis pelayaran laut keluarga Su. Meski bisnis ini kini bermasalah karena ulah Su Chengfeng, Su Ziyu yakin bisnis ini bisa bangkit kembali. Bisnis pelayaran laut memiliki keuntungan yang tinggi dan potensi yang besar, tentunya merupakan industri matahari terbit yang paling menjanjikan saat ini. Apalagi kini usaha keluarga Su mengalami pukulan telak dan tidak bisa direvitalisasi. Kini lelaki tua itu meminta bisnis tersebut. Lelaki tua itu masih bisa menerimanya dengan gigi terkatup. Tetapi jika Anda bertanya kepadanya tentang industri-industri yang saat ini beroperasi dengan lancar dan memiliki keuntungan yang tinggi, dia mungkin tidak akan setuju. Jadi, Su Ziyu berkata kepada Su Chengfeng, "Kakek, karena kita telah mencapai konsensus, tolong atur agar Su Ansun datang sebelum gelap, dan cobalah menandatangani kontrak sebelum konferensi pers." Su Chengfeng tidak mengatakan apa-apa. Dia segera berkata, "Saya akan meminta Su Ansun terbang dengan helikopter. Jika cepat, kita akan tiba lebih dari 1 jam." Su Ziyu berkata, "Oke, kalau begitu saya akan menunggu butler Su." Su Chengfeng menutup telepon. Wajahnya sudah sangat gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. "Kenali ikannya? Kenali ikannya? Aku ingin kamu tahu nikmatnya ikan. Tapi aku tidak menyangka kamu hanya tidak puas, kamu ingin menggigitku jika kamu ambil aku untuk sedikit pengaruh. Dasar bodoh, kamu adalah cucu yang baik. Kamu benar-benar membuatku terkesan." Setelah itu, dia mengertakkan gigi, mengangkat telepon rumah di atas meja, menekan tombol panggil cepat, dan berkata, "Ansun, datanglah ke ruang kerjaku." Setengah menit kemudian, Su An mengetuk pintu, membuka pintu dan masuk, bertanya dengan hormat, "Tuan, apakah Anda mencari saya?" Su Chengfeng memerintahkan dengan suara dingin, "Bawa direktur hukum saya, lalu ambil semua informasi ekuitas, anggaran dasar, dan stempel resmi perusahaan pelayaran kami, dan lakukan perjalanan mendesak ke Jinling." Su Ansun bertanya dengan bingung, "Tuan, mengapa kamu ingin aku dan dia pergi ke Jinling dengan bahan-bahan ini?" Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin kamu pergi ke Jinling dan mengubah perusahaan pelayaran menjadi Su Ziyu. Mulai sekarang, perusahaan pelayaran akan menjadi miliknya sendiri." "Ah!" Rahang Su Ansun hampir terjatuh dan dia berseru, "Tuan, apakah kamu bercanda? Perusahaan pelayaran sebesar itu hanya memberikannya kepadaku." Su Chengfeng bertanya, "Apalagi, gadis Ziyu sekarang sedang dalam perjalanan, reputasiku akan sepenuhnya ada di tangannya mulai sekarang, dan jika dia benar-benar memintaku untuk menyerah di depan seluruh negeri, bagaimana aku akan menyelesaikan masalah ini? Aku bahkan tidak akan memikirkannya di masa depan. Ini tentang berbalik. Lagi pula, ada master misterius di belakang gadis ini. Sekarang aku tidak yakin apakah aku bisa membunuhnya sebelum dia menyerangku." Su Ansun bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan, Suan Fengnian Inggris itu apakah Anda di Jinling? Apakah ada kemajuan di pihaknya?" "Belum," Su Chengfeng berkata. "Meskipun Jinling bukan kota besar, ia memiliki populasi hampir 10 juta. Sama sulitnya dengan mendaki ke langit untuk menemukan seseorang. Beri dia waktu." Su Ansun berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, menurut pendapat saya, Anda sebaiknya menelepon He Hongsheng secara pribadi. Orang tua ini sekarang menjadi bintang 4 prajurit. Jika Anda dapat meyakinkan dia untuk membiarkan dia melindungi Anda secara pribadi,
keamanan Anda pasti akan lebih terjamin, dan Anda tidak perlu khawatir bahwa tuannya akan mengganggu Anda. Su Chengfeng menghela nafas. He Hongsheng tidak meninggalkan ruangan manapun sebelumnya. Saya pikir dia bertekad untuk menarik garis yang jelas dengan kita. Memohon padanya sekarang kemungkinan besar tidak akan ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng menambahkan, bahkan jika He Hongsheng masih memiliki kesempatan, dia tidak akan dapat menemukan terobosan dalam waktu singkat. Jadi kamu harus pergi ke Jinling dulu, pertama-tama berikan perusahaan pelayaran kepada Ziyu, stabilkan dia, dan lewati rintangan hari ini dengan aman. Su Ansun tidak punya pilihan selain mengangguk kepala dan berkata dengan hormat, baik Pak, saya siap berangkat. Pada saat yang sama, Ye Chen telah menerima telepon dari He Yingxiu. Kali ini, keluarga He telah memilih 10 anggota keluarga terkuat, paling berbakat, dan paling setia dan bersiap berangkat ke Jinling untuk segera melapor kepadanya. Menurut He Yingxiu, Tuan He Hongsheng dan He, yang baru saja menembus meridian keempat dan menjadi prajurit bintang 4, juga menjadi salah satu dari 10 orang. Ye Chen sebenarnya tidak punya perasaan tentang siapa yang berasal dari keluarga He. Lagi pula, dia tidak terlalu membutuhkan keluarga He untuk bekerja untuknya. Namun, mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga He secara pribadi berperang benar-benar membuat Ye Chen merasakan ketulusan dari keluarga He. Karena keluarga He akan tiba malam ini, Ye Chen secara khusus datang ke istana Buckingham untuk memberitahu Su Ruoli berita tersebut. Su Ruoli tentu saja sangat gembira ketika dia mendengar ibu dan kakeknya akan datang. Setelah mendengar bahwa kakek saya telah menembus 4 meridian dan menjadi prajurit bintang 4, saya semakin bersemangat hingga meneteskan air mata. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan suara tercekat, menerobos 4 meridian dan menjadi prajurit bintang 4 adalah keinginan terbesar kakekku dalam hidupnya. Setelah dia berusia 60 tahun, dia tahu bahwa tidak akan ada harapan baginya untuk melakukannya, menerobos dalam hidup ini. Jadi dia terus berpikir kejadian ini dianggap sebagai penyesalan terbesar dalam hidup ini. Pada titik ini, dia berkata dengan wajah bersyukur, Tuan Ye, semua ini berkat kesempatan Anda berikan padaku. Jika bukan karena ramuanmu, kakek pasti akan melakukannya. Tidak mungkin memiliki kesempatan seperti itu, terima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk apapun. Meskipun kerjasama dengan He Anda keluarga benar-benar demi kamu, kerjasama semacam ini mereka juga setara, dan ini bukan amal sepihak dari saya. Selain itu, saya mungkin membutuhkan orang-orang dari keluarga He di banyak tempat di masa depan. Selama He keluarga dapat bekerja sama dengan saya dengan sepenuh hati, saya pasti akan memberikan lebih banyak kepada keluarga He. Peluang untuk kemajuan. Peluang ini bukan hanya uang dan ramuan, tetapi bahkan mungkin mencakup seni bela diri internal lengkap dan seni bela diri internal lainnya. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia berhenti sebentar dan bertanya, menurut pengamatan saya, teknik tinju internal yang dipraktikkan oleh keluarga He Anda seharusnya merupakan bagian darinya. Saya ingin tahu apakah yang saya katakan salah. Su Ruoli berkata dengan cepat. Tuan muda Ye benar-benar memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Anda bahkan dapat melihat ini. Setelah itu, dia menjelaskan dengan jujur. Sebenarnya, teknik tinju internal yang telah diturunkan oleh keluarga He selama ratusan tahun tidak diciptakan oleh nenek moyang keluarga He. Itu diperoleh secara tidak sengaja oleh nenek moyang keluarga He secara kebetulan. Sebenarnya, ketika saya pertama kali mendapatkannya, itu adalah gulungan yang terfragmentasi, dengan sebagian besar isinya hilang. Jadi kapan keluarga He sedang berlatih tinju internal ini, ada banyak batasan. Dan itu dapat dengan mudah menyebabkan gangguan energi internal dan membahayakan kehidupan. Justru karena inilah keluarga He menetap di tempat terdingin di Tiongkok, karena semakin dingin, semakin kecil kemungkinan gangguan energi internal. Ye Chen mengangguk. Faktanya, seni bela diri telah banyak mengalami kemunduran sejak perkembangannya pada zaman dahulu. Faktanya, mulai dari dinasti Song hingga akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing merupakan masa di mana perkembangan seni bela diri relatif makmur.
Lagi pula, di era yang didominasi senjata dingin, kungfu sangat bermanfaat, tidak hanya bisa melindungi keluarga dan negara, tapi juga mencari nafkah. Oleh karena itu, kecuali para sarjana, semua orang ingin menjadi ahli bela diri. Namun, pada dinasti Qing, kekuatan asing membuka negara dengan senjata dan meriam, dan banyak praktisi seni bela diri tiba-tiba menemukan bahwa keterampilan yang telah mereka latih sepanjang hidup mereka tidak sebanding dengan senjata atau meriam di tangan orang asing. Saya rasa pada awalnya banyak praktisi bela diri yang patriotik juga memiliki hati untuk mengabdi pada negara dengan setia. Namun kekuatan mereka tidak layak untuk disebutkan di hadapan senjata panas. Salah satu hal yang paling disesalkan adalah ribuan gerilyawan dan resimen mengepung ratusan orang asing di Dongjiaominxiang. Namun penyerangan tersebut berlangsung selama 56 hari dan mereka gagal melakukan penetrasi. Sejak itu, sejumlah besar praktisi seni bela diri berubah dari tergila-gila pada seni bela diri menjadi penentang terbesar seni bela diri. Alasannya adalah karena mereka melihat kesenjangan yang sangat besar dan menyadari bahwa kerja keras seumur hidup bukanlah tandingan sebuah peluru. Sejak itu, negara ini terus-menerus dilanda perang, masalah internal dan eksternal, dan perkembangan senjata semakin cepat, yang semakin memperlebar kesenjangan antara seni bela diri dan senjata. Oleh karena itu, mulai dari dinasti Qing, seni bela diri mulai mengalami kemunduran, dan belum benar-benar bangkit kembali hingga saat ini. Awalnya, Tiongkok dengan populasi 2 hingga 3 miliar jiwa memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta orang yang berlatih seni bela diri. Namun kini, dengan populasi lebih dari 1 miliar, jumlah total praktisi seni bela diri di Tiongkok tidak melebihi ratusan ribu. Banyak teknik tinju internal yang berangsur-angsur hilang selama periode ini, sehingga banyak praktisi seni bela diri sekarang tidak memiliki teknik tinju internal yang lengkap untuk berlatih, yang juga merupakan tragedi besar kemunduran seni bela diri. Namun, para praktisi pencaksilat masa kini tidak kalah antusiasnya dengan pencaksilat dibandingkan para pendahulunya dulu. Ambil contoh keluarga He. Sebenarnya keluarga He selalu ingin sekali melengkapi keterampilan tinju internal mereka yang belum lengkap. Namun sayangnya mereka tidak pernah menemukan petunjuk yang relevan. Bagi Ye Chen, keterampilan tinju internal bukanlah sesuatu yang istimewa. Ada banyak teknik tinju internal yang tercatat dalam Jiu Xuan Tian Jing. Tetapi dia bahkan tidak repot-repot mempraktikkannya karena dia telah sepenuhnya melampaui level praktisi seni bela diri. Teknik tinju internal seperti itu tidak ada gunanya baginya. Namun, jika dia secara acak memilih salah satu teknik tinju internal dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, itu mungkin akan membuat keluarga seni bela diri di seluruh dunia memperebutkannya. Menariknya, saat ini, di antara para praktisi seni bela diri di tanah air, satu-satunya yang menguasai seni bela diri internal secara lengkap adalah Qin Ao Sui, si lada kecil yang baru saja memasuki industri ini dan tidak memiliki keluarga. 4 telapak tangan gajah, yang dia latih dengan tenang sekarang adalah teknik tinju internal lengkap yang Ye Chen temukan dari 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi, Ye Chen berkata kepada Su Ruoli, jika waktunya tiba di masa depan, saya dapat memberi keluarga He teknik tinju internal yang lengkap. Pada saat itu, mungkin dapat membantu keluarga He mencapai level yang lebih tinggi, Su Ruoli berkata. Ketika Ruoli mendengar ini, dia merasa ngeri sekaligus gembira di saat yang bersamaan. Dia tidak meragukan bahwa Ye Chen memiliki seperangkat seni bela diri internal yang lengkap, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan bersedia mengeluarkannya dan memberikannya kepada keluarga He. Meskipun Ye Chen tidak mengatakan akan memberikannya segera atau pasti, Ye Chen juga mengatakan bahwa dia akan memberikannya ketika waktunya tiba, yang berarti selama waktunya tepat, Ye Chen bersedia memberikannya kepada He, keluarga. Su Ruoli tahu betul betapa pentingnya seni bela diri internal yang lengkap. Jadi setelah mendengar ini, dia tidak sabar untuk berharap keluarga He bisa menjadi orang kepercayaan Tuan Ye secepatnya, dan di saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan keterampilan tinju internal yang disumbangkan oleh Tuan Ye secepatnya. Saat Ye Chen sedang mengobrol dengan Su Ziyu,
ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Tang Sihai. Hal ini membuat Ye Chen sedikit penasaran. Secara umum, Tang Sihai tidak terlalu sering menghubunginya, tetapi setiap kali dia menghubunginya, biasanya itu tentang sesuatu yang sangat penting. Jadi, dia segera menjawab telepon dan bertanya, "Pelayan Tang, Anda tidak ada urusan penting dengan saya kan?" Tang Sihai tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, saya tidak ada urusan penting dengan Anda. Saya hanya ada urusan penting. Harus dilakukan. Mungkin saya ingin Anda memberikan ide." Ye Chen bertanya, "Ada apa?" Tang Sihai berkata, "Benar. Su Ziyu, putri tertua dari keluarga Su, akan menyiarkan konferensi tersebut secara langsung di seluruh jaringan malam ini, dan dia juga telah menghubungi platform video pendek yang Anda minta untuk dibeli oleh keluarga Ye. Berharap kami juga dapat berpartisipasi dalam siaran langsung online konferensi ini, dan juga berharap kami dapat menyediakan sumber daya tertentu yang direkomendasikan. Jadi saya ingin meminta Anda untuk membuat ide dan melihat apakah Anda setuju dengannya." Marvin tidak terlalu memperhatikan berita hari ini, jadi dia masih tidak tahu bahwa Su Ziyu akan mengadakan konferensi pers. Tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan Tang Sihai, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Su Ziyu tiba-tiba mengadakan konferensi pers, dan ada pertempuran besar. Apakah dia mengungkapkan isi konferensi pers sebelumnya? Tang Sihai heburu. Buru menjelaskan, konon isi konferensi pers ini terkait dengan pengalaman mereka berdua selama periode ini. Lagi pula, masyarakat di seluruh negeri menaruh perhatian besar terhadap hilangnya keduanya dalam kecelakaan mobil. Dia sekarang aman, kembali ke mata publik. Saya harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Pada titik ini, Tang Sihai berhenti sebentar dan berkata, "Dan saya pikir dia pasti menahan trik besar dalam konferensi pers ini. Mungkin dia ingin memanfaatkannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menantang kakeknya Su Chengfeng di depan orang-orang di seluruh negeri. Itu sebabnya saya menelepon Anda untuk bertanya, apakah kami ingin terlibat dalam masalah ini?" Ye Chen ragu-ragu untuk sejenak. Menggabungkan karakter Su Ziyu dalam pikirannya. Setelah memikirkan masalah ini dengan hati-hati, dia berkata, "Butler Tang, biarkan platform video pendek kami menyiarkan langsung untuknya." Tang Sihai berkata, "Tuan, jika dia benar-benar menyerang Su Chengfeng di konferensi pers, itu akan sangat memalukan bagi kami. Bagaimanapun, semua orang di Yanjing tahu bahwa platform video pendek ada di tangan keluarga Ye kami. Ini jika Anda melangkah maju untuk membantu Su Ziyu siaran langsung, kamu mungkin akan dikucilkan oleh orang-orang di lingkaran. Kelas atas punya aturannya sendiri. Secara umum masyarakat kelas atas tidak menyukai trik kotor seperti trik kecil di belakang layar. Di masa lalu, banyak orang kaya yang memanipulasi troll dengan mencari orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika seluruh dunia mengira itu adalah mereka, tidak ada bukti langsung yang membuktikannya. Tapi keluarga Ye kali ini berbeda. Orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa platform video pendek itu milik keluarga Ye. Jika keluarga Ye dengan sengaja membuat jijik keluarga Su di platform mereka sendiri, pasti akan sedikit memalukan di mata dari orang luar. Ye Chen tersenyum dan berkata saat ini, menurut pendapat saya, Su Ziyu tidak akan menyerang kakeknya di konferensi pers ini. Jadi Anda dapat membiarkan platform video pendek menyiarkannya secara langsung tanpa khawatir. Tang Sihai bertanya dengan heran. "Guru, bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu harus menjelaskan alasannya dengan jelas, itu akan menjadi cerita yang panjang. Tapi percayalah padaku." Tang Sihai berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, Tuan, kalau begitu aku katakan saja pada mereka di sana." "Oke." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Stuart Tang, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan?" Tang Sihai berkata, "Tidak ada yang lain." Ye Chen berkata, "Oke, kalau begitu mari kita lakukan ini sekarang dan menghubungi Anda jika terjadi sesuatu." Setelah menutup telepon, Su Ruoli di samping Ye Chen buru-buru bertanya, "Tuan Ye, tahukah Anda bahwa saudari Yu akan mengadakan konferensi pers?" "Ya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Konferensi pers tidak hanya akan diadakan, tetapi juga akan disiarkan langsung di seluruh internet.
ketika begitu banyak platform disiarkan secara bersamaan, saya memperkirakan setidaknya puluhan juta orang akan melakukannya, sedang menonton online. Su Ruoli bertanya dengan bingung. Lalu menurutmu mengapa dia tidak akan menyerang Su Chengfeng? Ini adalah kesempatan bagus untuk merusak reputasi Su Chengfeng. Ye Chen tersenyum sedikit, sepertinya adikmu sedikit lebih pintar darimu. Su Ruoli menjulurkan lidahnya dengan malu-malu dan berkata dengan genit, bagaimana saya bisa membandingkannya dengan saudari Ziyu? Saudari Ziyu telah menerima pendidikan elit sejak dia masih kecil, dan dia juga seorang siswa terbaik yang lulus dari universitas terkemuka. Sebagai perbandingan, saya terima saja setelah 9 tahun wajib belajar, saya belum pernah ke sekolah menengah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa tahun bersekolah. Yang utama adalah Su Ziyu mengetahuinya dengan jelas apa yang dia inginkan. Su Ruoli penasaran, bertanya, Tuan Ye, bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik? Ye Chen menjelaskan, semua orang merasa bahwa konferensi pers saudara perempuan Anda adalah kesempatan bagus untuk menyerang Su Chengfeng, dan semua orang merasa bahwa selama adikmu memanfaatkannya, jika kamu mengambil kesempatan ini, Su Chengfeng akan hancur dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Tapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, apa artinya ini bagi Su Ziyu? Su Ruoli bahkan lebih bingung dan melihatnya dengan tatapan kosong. Ye Chen berkata dengan serius, setidaknya aku bisa membalas dendam, bukankah melancarkan serangan terhadap musuh hanya untuk membalas dendam? Ye Chen menatapnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Ziyu melakukan ini hanya untuk mendapatkan dukungan untuk Su Chengfeng. Itu hanya kebencian, itu tidak akan memiliki efek lain. Bahkan tidak bisa membuat Su Chengfeng kehilangan sepeser pun. Tidak ada artinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi. Ini berbeda dengan saat saya mengungkap konspirasi Su Chengfeng. Saya mengungkap Su Chengfeng. Sebelumnya, kepribadian Su Chengfeng sangat terkemuka, dan dia bisa dikatakan menjadi objek kekaguman dan kekaguman banyak orang. Setelah terungkap, dia tiba-tiba jatuh dari altar dan keluarga Su menderita pukulan besar, termasuk bisnis pelayaran laut. Dihentikan juga merupakan hukuman yang diberikan kepadanya oleh atasan. Namun, Su Chengfeng telah dijatuhkan kali ini. Bahkan jika Su Ziyu berdiri dan menegur Su Chengfeng hari ini, itu hanya akan menuangkan air dingin ke Su Chengfeng yang jatuh. Tidak mungkin dia jatuh dengan keras lagi. Daripada menuangkan baskom berisi air dingin yang tidak perlu, lebih baik ambil kesempatan ini untuk meminta beberapa keuntungan pada Su Chengfeng. Su Ruoli berseru, Tuan Ye, apa maksudmu? Adikku ingin merundingkan perdamaian dengan Su Chengfeng. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, di permukaan, kami sedang merundingkan perdamaian, namun kenyataannya, kami memotong daging Su Chengfeng dengan pisau tumpul. Karena itu, Ye Chen melanjutkan, Su Chengfeng pasti akan ditebang habis-habisan oleh Su Ziyu kali ini. Setelah pemotongan ini, mereka berdua tampaknya telah mencapai semacam kondisi rekonsiliasi. Tetapi kenyataannya, hubungan di antara mereka adalah, hubungan antara leluhur dan cucu telah benar-benar habis. Setelah pembicaraan damai, mereka akan menjadi musuh dalam arti sebenarnya. Su Ruoli mau tidak mau bertanya, dalam hal ini, apakah Sister Ziyu akan berada dalam bahaya di masa depan? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak ada seorang pun Su Chengfeng yang berani memprovokasi dia. Jangan lupa, ada aku di belakang Su Ziyu. Su Chengfeng tidak akan pernah berani melakukan apapun padanya sampai dia menemukanku dan membunuhku. Su Ziyu yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, adikmu benar-benar akan memperjuangkan posisi kepala keluarga Su kali ini. Ini adalah hal yang baik. Jika dia benar-benar menjadi kepala keluarga Su di masa depan, keluarga Su akan melakukannya. Keluhan dan kebencian selama puluhan tahun terhadap keluarga Ye bisa berakhir. Terlebih lagi, masa depanmu, dan bahkan masa depan ibumu dan masa depanmu, seluruh keluarga He akan memiliki tujuan yang lebih baik. Pada saat itu, kamu dapat mengubah identitasmu dan membantu adikmu.
Jika dia mendapat bantuan penuh dari kamu dan keluarga He, prospek masa depannya tidak akan terbatas. Kebencian Ye Chen terhadap keluarga Su hanya untuk orang-orang yang terkait dengan aliansi anti-Ye. Sekarang, Su Soudao, yang tampaknya merupakan pemimpin aliansi anti-Daun, telah dilempar ke Surya sendirian, dan Su Soude, yang tampaknya merupakan orang kedua, juga telah memasuki peternakan anjing Hongwu. Jadi sekarang satu-satunya musuh keluarga Su adalah Su Chengfeng. Menurut kesepakatan antara Ye Chen dan Su Ziyu naik ke posisi kepala keluarga Su dan dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan Su Chengfeng sebagai imbalan atas kembalinya ayahnya ke negara tersebut. Jika dia bisa melakukan ini saat itu, maka dia akan mendapatkan Su Soudao kembali. Tapi dia masih harus memastikan bahwa Su Soudao jauh dari semua kekuatan sebenarnya dari keluarga Su dan memaksanya untuk pensiun. Dengan cara itu, baik keluarga Ye maupun saya sendiri bisa melepaskan semua dendam lama dengan keluarga Su dan tetap berpikiran sama mulai sekarang. Oleh karena itu, Ye Chen tentu saja berharap Su Ziyu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi saat itu. Dan Su Ruoli adalah saudara tiri Su Ziyu. Terakhir kali kedua saudara perempuan itu bertemu, Ye Chen melihatnya dengan jelas dari samping. Dia yakin Su Ziyu benar-benar memiliki saudara perempuan bernama Su Ruoli di dalam hatinya. Dan Su Ruoli juga menganggapnya sebagai saudara perempuan di hatinya. Yang lebih penting adalah Su Ruoli tidak lagi memiliki kekejaman dan permusuhan di masa lalu. Di masa depan, dia pasti bisa mengikuti Su Ziyu dan melindunginya. Ye Chen awalnya berpikir bahwa pengaturannya sangat masuk akal dan dia sangat perhatian terhadap kedua saudara perempuan itu. Namun dia tidak pernah menyangka ketika Su Ruoli mendengar kata-katanya, matanya langsung memerah. Dia memandang Ye Chen dan tersedak, "Tuan Ye, nyawa Ruoli diselamatkan oleh Anda. Tingkat kultivasi Ruoli juga dicapai dengan bantuan Anda. Anda adalah dermawan terbesar Ruoli dalam hidup ini. Di masa depan, Ruoli hanya ingin bersamamu dan melayanimu dengan sepenuh hati, dan tidak ingin kembali ke keluarga Su." Ye Chen menjelaskan, "Aku tidak memintamu untuk kembali ke keluarga Su saat ini, tetapi menunggu adikmu untuk menjadi kepala keluarga Su. Setelah itu, kamu kembali." Su Ruoli tersedak amarah dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan kembali. Meskipun aku dan adikku memiliki darah yang sama, pada analisis terakhir, aku tidak berhutang apapun padanya dan aku tidak ingin tinggal bersama dia di masa depan. Pada titik ini, dia..." Tanpa sadar dia meraih tangan Ye Chen dan menangis. "Tuan Ye, tolong jangan mengusir Ruoli di masa depan." "Oke, Ye." Chen berkata tanpa daya, "Kamu hanyalah seorang orang yang sensitif sekarang dan tidak bisa segera kembali ke kehidupan normal. Jadi aku hanya menjagamu di sisiku. Tapi masalah ini pada akhirnya akan berlalu di masa depan, dan kebencian orang Jepang padamu perlahan-lahan akan memudar seiring berjalannya waktu, dan mungkin bahkan dilupakan. Pada saat itu, kamu dapat memulai lagi. Kamu memiliki hidupmu sendiri. Mengapa repot-repot denganku?" Su Ruoli berkata dengan tegas, "Aku tidak menginginkan hidupku sendiri. Aku hanya ingin tinggal bersama Tuan Ye." Saat dia mengatakan itu, dia menyekanya, dengan air mata berlinang, dia berkata dengan sedikit marah, "Tuan Ye, jika suatu hari kamu tidak lagi ingin Ruoli mengikutimu, dan Ruoli tidak akan menguntitmu, maka Ruoli akan menemukan biarawati, menjadi biarawati, dan makan dengan cepat serta melantunkan nama Buddha sepanjang hidupnya. Pergilah, jangan berpikir bahwa Ruoli mencoba menakutimu. Ruoli bisa bersumpah demi Tuhan dengan nyawanya sendiri. Jika dia melanggarnya di sekecil apapun, Tuhan akan menyerang dengan guntur." Ye Chen benar-benar terdiam. Setelah sekian lama, dia bertanya, "Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kamu baru berusia awal 20-an tahun ini, dan kamu akan memiliki banyak masa depan yang menyenangkan, dan dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, bahkan jika Anda tidak membuat kemajuan apapun dalam tingkat kultivasi Anda mulai sekarang, Anda dapat dengan mudah hidup lebih dari 100 tahun, yang berarti Anda hanya hidup 1/5 atau bahkan 1/6 dari hidupmu." "Saya tidak peduli," Su Ruoli berkata dengan tegas. "Jika tidak, ketika saya bertemu Tuan Muda Ye,
hidup saya telah melewati 100%, dan Su Ruoli tidak akan duduk di sini dengan aman dan bersuara sekarang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa lama lagi yang tersisa dalam hidupku, itu semua diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Ye. Ya, jadi aku bersedia menghabiskan seluruh waktu ini untuk Tuan Ye. Ye Chen merasa terharu dan tidak berdaya jauh di lubuk hatinya ketika dia mendengar kata-kata Su Ruoli. Dia awalnya ingin terus membujuk gadis keras kepala ini, tapi sorot matanya sepertinya dia tidak bisa membujuknya sama sekali. Oleh karena itu, Ye Chen melepaskan ide ini, seperti yang dia katakan tadi. Masih ada waktu yang sangat lama di masa depan, dan dia tidak perlu mengejar apa yang bisa dia lakukan sekarang untuk membuat Su Ruoli mengerti. Akan ada banyak waktu di masa depan, dan hari-harinya panjang, meskipun pikirannya sekokoh batu, pasti akan berubah seiring perubahan waktu. Memikirkan hal ini, dia hanya mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ruoli, saya telah meminta Lao Chen untuk segera membeli sebuah villa di tepi sungai. Villa tersebut adalah halaman terpisah bekas dengan 8 kamar dan 3 ruang bawah tanah lebih dari 100 meter persegi. Ketika kakekmu dan yang lainnya datang, mereka akan tinggal di sana. Mereka juga dapat berlatih dengan tenang tanpa terpengaruh." Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Dia keluarga dulu untuk melayani keluarga Su. Anda akan tinggal di keluarga Su, dibagi berdasarkan jenis kelamin seperti asrama sekolah, dan Anda akan tinggal di tempat tidur susun. Anda tidak perlu membeli villa, itu juga mahal." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Villa itu milikku. Jangan merasakan tekanan psikologis apapun jika kamu membelinya dan meminjamkannya kepada kakekmu dan orang lain untuk ditinggali. Selain itu, aku menganggap membeli rumah sebagai sebuah investasi, terutama untuk menaruhnya di sana untuk dihargai." Su Ruoli berkata lagi, "Tapi, kakek dan yang lainnya ada di sini. Setelah mereka tiba, mereka pasti akan siap membantu Anda 24 jam sehari. Atau bahkan siap membantu Anda 24 jam sehari. Anda mengatur agar mereka tinggal di villa. Jika terjadi sesuatu pada Anda, mereka pasti tidak akan bisa tiba tepat waktu." Ye Chen tersenyum sedikit, "Ini semua adalah hal kecil. Sebenarnya, saya sudah terbiasa hidup sendiri. Aku biasanya tidak punya siapapun di sekitarku. Bahkan Hong Wu dan Chen Zekai tidak bersamaku 24 jam sehari. Mereka biasanya punya kehidupan mereka sendiri. Mereka punya kehidupan sendiri, dan mereka tidak akan berputar di sekitarku 24 jam a hari. Hal yang sama berlaku untuk kakekmu dan yang lainnya." Su Ruoli buru-buru bertanya, "Tuan Ye, jika kamu tidak membiarkan kakekmu dan yang lainnya mengikutimu, apa yang akan terjadi setelah mereka datang? Apa tugas utamanya?" Ye Chen berkata, "Saya sudah memikirkan hal ini. Ketika saatnya tiba, Anda, praktisi keluarga He, dapat membagi beberapa orang untuk membantu Hong Wu dan Chen Zekai. Sisi Hong Wu, meskipun ada banyak adik laki-laki, mereka semua ketinggalan zaman dan liar, tidak apa-apa bersaing dengan orang lain di jalan. Tetapi jika Anda benar-benar bertemu dengan seorang master, semuanya tidak dipungut biaya. Jadi ketika saatnya tiba, Anda, keluarga He, di satu sisi akan membantu Hong Wu dengan beberapa hal di luar kemampuannya, dan di sisi lain, Anda juga akan membantu Hong Wu melatih adik-adiknya, untuk Chen Zekai, orang-orang di bawahnya. Meskipun mereka semua terlatih dengan baik, mereka masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan praktisi seni bela diri seperti Anda. Jadi Anda harus membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan." Su Ruoli berkata dengan tergesa-gesa, "Ini harus tidak masalah. Kakek mereka pasti bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik." Setelah mengatakan itu, Su Ruoli memandang Ye Chen dengan malu-malu dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, saya tidak tahu pengaturan apa yang telah kamu berikan padaku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu berada dalam situasi khusus sekarang. Jadi tinggallah di istana Buckingham dan cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan siapapun kecuali aku dan ibumu." Su Ruoli tidak keberatan dengan pengaturan Ye Chen. Dia paling takut Ye Chen akan menugaskannya ke Chen Zekai, Hong Wu, atau saudara perempuannya.
Karena Ye Chen bersedia terus tinggal di istana Buckingham, tentu dia dengan senang hati menerimanya. Pokoknya, selama dia tidak mengantarnya ke tempat lain dan sering bertemu dengannya, dia akan puas. Ye Chen berkata kepada Su Ruoli, "Ngomong-ngomong, Ruoli, aku tidak pernah mengizinkanmu menghubungi dunia luar sebelumnya, dan aku bahkan tidak mengizinkanmu mengakses informasi luar. Di satu sisi, aku masih sedikit waspada dari kamu, dan di sisi lain, aku memang karena identitas dan situasimu terlalu istimewa. Jika berita itu bocor, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah bagimu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti dan berkata, "Tapi, sekarang sepertinya kamu tidak lagi terlihat seperti baru saja mengalami kecelakaan. Ketika kamu masih kecil, kamu begitu mudah melakukannya secara berlebihan, dan kamu juga telah bertemu dengan ibumu. Aku yakin mentalitasmu pasti relatif stabil sekarang," kata Su Ruoli buru-buru. "Tuan Ye, saya benar-benar jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada perubahan besar di semua aspek, dan semuanya berubah menjadi lebih baik." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan gembira, "Saya percaya ini karena saya bisa melihatnya sendiri." Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponsel baru dan menyerahkannya kepada Su Ruoli dan berkata, "Saya meminta Lao Chen untuk membeli ponsel ini sebelumnya. Awalnya saya berencana untuk membiarkan adikmu membawanya ketika dia pergi. Tetapi Lao Chen masih menyimpannya, ponsel yang saya miliki sebelum kecelakaan, jadi saya memberinya ponsel saya sendiri. Saya pikir saya akan menyerahkan ponsel ini kepada Anda." Su Ruoli sudah lama tidak menggunakan ponsel, dan bahkan sudah lama tidak mengetahui tentang konsultasi luar melalui internet. Jadi ketika dia melihat ponsel ini, dia terlihat sangat bersemangat dan bersemangat. Kaum muda yang terbiasa dengan ponsel pintar dan internet mungkin akan menjadi sangat cemas jika mereka tidak dapat menggunakan ponselnya lebih dari 2 atau 3 jam saat terjaga, apalagi meninggalkan ponselnya selama sehari. Su Ruoli tidak terkecuali dalam hal ini. Dia hampir menjadi tahanan rumah di istana Buckingham, dan dia tidak memiliki saluran untuk menerima informasi. Begitu jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama mendambakan ponsel. Namun, dia secara alami malu untuk berbicara dengan Ye Chen tentang hal semacam ini, jadi dia hanya bisa menekan keinginannya. Sekarang dia melihat Ye Chen berinisiatif memberinya ponsel baru, dia tidak tahu betapa bahagianya dia. Ye Chen melihat betapa bersemangatnya dia ketika dia mengambil telepon, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah diaktifkan, dan ada kartu ponsel di dalamnya. Tagihan telepon dapat ditarik berlebihan tanpa batas. Anda dapat menggunakannya untuk mengikuti saya, atau bersamamu, Bu. Tolong hubungi Lao Chen. Yang lain harus berusaha untuk tidak melakukannya." Selain itu, dengan ponsel ini, kamu juga dapat mengetahui apa yang terjadi di luar kapan saja. Jika kamu benar-benar bosan, kamu juga dapat menggunakannya untuk mengikuti berita, drama TV, itu tidak akan terlalu membosankan. Su Ruoli berkata dengan mata merah, "Tuan Ye, terima kasih banyak. Selama periode ini, saya telah menggunakan ponsel saya bahkan ketika saya sedang bermimpi, dan saya menggaruk-garuk kepala. Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya memiliki sedikit ketidakpercayaan terhadap Anda sebelumnya. Jadi saya tidak berani membiarkan Anda langsung punya cara untuk menghubungi dunia luar. Anda juga perlu memahami ini, Su Ruoli." Buru-buru dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya memahami ini dengan sangat baik." "Itu bagus." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Ada kabar baik lain yang ingin kamu sampaikan." Su Ruoli bertanya dengan cepat, "Kabar baik apa?" Ye Chen menjelaskan, "Menurut ibumu, ada total 11 orang dari keluarga He termasuk dia kali ini. Di antara 11 orang ini, ibumu adalah satu-satunya wanita. Jadi aku berencana menganggapnya sebagai seorang wanita, karena terlalu nyaman. Daripada mengatur dia untuk tinggal di villa tepi sungai itu, biarkan dia tinggal di istana Buckingham." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Untuk lebih spesifik, atur agar dia tinggal di kamar yang sama denganmu." "Benarkah?" Su Ruoli sangat bersemangat saat mendengar ini.
Dia awalnya berpikir bahwa ibunya akan merasa tidak nyaman untuk menemuinya ketika dia datang bersama kakeknya. Lagi pula, setiap kali dia datang menemuinya, akan ada risiko ketahuan. Dia tidak takut pada apapun. Dia adalah hanya takut jika identitasnya terungkap, dia akan mendapat masalah. Ye Chen membawa masalah. Sekarang, Ye Chen berencana mengatur agar ibunya datang langsung ke kamarnya, yang merupakan kejutan besar bagi Surwoli. Ye Chen sedikit tersenyum, tentu saja saya tidak akan berbohong kepada Anda. Mereka akan tiba pada malam hari. Saya akan membuat pengaturan saat itu. Tunggu dan lihat saja. Surwoli sangat bersemangat dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan, kamu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal sekecil itu." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan pergi jelaskan kepada Lao Chen dan Hong Wu, biarkan mereka bersiap." Kemudian, Ye Chen berdiri dan berkata, "Saya pergi." "Tuan Ye." Surwoli menghentikannya dengan cepat dan bertanya dengan malu-malu, "Bisakah kamu tunggu sebentar? Saya akan mendaftarkan akun WeChat baru terlebih dahulu, lalu menambahkan Anda sebagai teman." Ye Chen mengangguk dan setuju. "Oke." Surwoli buru-buru menyalakan ponselnya, mengunduh WeChat dari toko aplikasi, dan lalu segera daftarkan akun. Dia memberi nama WeChat barunya, lalu tersipu dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, izinkan saya memindainya untuk Anda." Ye Chen dengan santai membuka kode kernya dan menyerahkannya kepada Surwoli. Surwoli buru-buru memindainya dengan ponselnya, dan segera setelah itu, Ye Chen menerima permintaan untuk menambah teman. Dia mengklik permintaan tersebut dan menemukan bahwa nama panggilan akun yang meminta untuk menambahkannya sebagai teman adalah, "Tidak kemana-mana." Dia tidak mengerti mengapa Surwoli memiliki nama seperti itu pada awalnya. Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia dengan tegas mengatakan bahwa dia akan tinggal bersamanya dan tidak mengusirnya, Ye Chen akhirnya mengerti tujuan dari namanya, "Tidak pergi kemana saja." Pikirkanlah, dia mungkin ingin mengatakan bahwa dia ingin tinggal bersamaku dan tidak pergi kemanapun, kan? Ye Chen tergerak, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak tentang pertanyaan ini. Dia langsung menyampaikan permintaan untuk menambah teman, lalu bertanya Surwoli berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." Surwoli mengangguk dan buru-buru berkata, "Aku akan mengantarmu ke pintu." Surwoli mengirim Ye Chen ke pintu, dan Ye Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah mengobrol dengan Surwoli kali ini, tiba-tiba ia merasakan ketegasan dan kelembutan Surwoli. Sungguh mengejutkannya bahwa dua perasaan yang sangat berbeda ini bisa muncul begitu alami dan harmonis dalam diri orang yang sama. Terlebih lagi, di dalam hatinya, dia juga lebih mengenali Surwoli. Ada banyak pengikut setia di sekitarnya, tapi Surwoli adalah yang terkuat di antara mereka. Meski dia masih jauh darinya, Ye Chen masih merasakan kedekatan dengannya yang tidak dimiliki orang lain. Dalam arti tertentu, Ye Chen merasa bahwa Surwoli dan dirinya sendiri sebenarnya adalah orang yang sama. Keduanya merupakan anomali di antara orang-orang biasa, dan keduanya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda dari orang lain. Satu-satunya perbedaan adalah Ye Chen berlari lebih jauh dari Surwoli. Dari kamar Surwoli, Ye Chen langsung menuju kantor Chen Zekai. Ketika Chen Zekai melihatnya masuk, dia buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda sudah selesai mengobrol dengan Nona Su?" "Kami sudah." "Selesai?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Chen tua, telepon Hong Wu dan minta dia menggunakan waktu tercepat. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan pada kalian berdua." Mendengar bahwa Ye Chen ada urusan penting dengannya, Hong Wu segera menyelesaikan pekerjaannya dan datang ke istana Buckingham secepat mungkin. Di kantor Chen Zekai, Hong Wu melihat Ye Chen begitu dia memasuki pintu. Jadi dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang Anda inginkan dari saya?" Ye Chen melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, "Datanglah ke Hong Wu, duduk dan bicara." Setelah itu, dia memanggil Chen Zekai lagi, "Chen tua, duduklah juga."
Chen Zekai dan Hong Wu duduk bersebelahan di hadapan Ye Chen. Segera, Ye Chen berkata, "Saya telah mencapai kerjasama dengan keluarga He. Mulai hari ini, keluarga He akan mengirim 10 master terbaik ke Jinling untuk siap membantu saya kapan saja." Chen Zekai berkata dengan gembira, "Tuan, ini hal yang bagus, nak. Memiliki master dari keluarga He ini dapat dianggap sebagai pelengkap bagi Hong Wu dan aku. Meskipun kami berdua memiliki banyak orang yang tersedia, kekuatan kami memang jauh lebih rendah daripada orang-orang seni bela diri. Kadang-kadang, bukan hanya kami tidak dapat membantu Tuan Muda, kesibukan Anda bahkan mungkin menghambat Anda." Pada saat ini, Chen Zekai sedang memikirkan saat dia dan Ye Chen pergi ke terowongan gunung terlarang untuk menyelamatkan Su Ziyu dan ibunya Du Haiking. Saat itu, untuk memanfaatkan waktu, Ye Chen melompat ketika helikopter masih berjarak lebih dari 10 meter dari pintu masuk terowongan. Tetapi bagaimana anak buahnya bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan jika penurunan tali darurat segera dilaksanakan, karena keseluruhan proses melempar, memeriksa, mengait, dan menurunkan tali sangat diperlukan, itu hampir 1 menit lebih lambat dari Ye Chen. Pada saat mereka mengejarnya, Ye Chen sudah tersingkir, krisis terpecahkan. Selain itu, ada saat dia pergi ke Suriah untuk menyelamatkan He Ziqiu 2 hari lalu. Ye Chen terjun payung melampaui batas orang biasa dan mampu menyelinap ke markas Hamid yang dijaga ketat dengan tenang. Dan saat itu, dia dan dirinya sendiri tak satu pun dari bawahannya bisa pergi bersama Ye Chen dan memberikan bantuan langsung kepada Ye Chen. Alasan mendasar mengapa kegagalan mengikuti ritme seperti ini terjadi berulang kali adalah karena kesenjangan kekuatan yang terlalu besar. Hong Wu hanya bisa menghela nafas saat ini, "Tuan Ye. Ketika Tuan Chen dan Wei Liang dan saya menemani Anda ke Gunung Changbai untuk menembak 8 Raja Surgawi, saya menyadari bahwa ada kesenjangan yang nyata dalam kekuatan antara kami dan kamu. Itu terlalu besar, ini benar-benar momen kritis. Belum lagi membantumu, sia-sia jika kami tidak menahanmu. Memang benar ada lumpur yang tidak bisa ditolong ke atas tembok. Sekarang Anda telah menaklukkan keluarga He dan menjaganya di sisi Anda. Anda pasti akan dapat melakukannya dengan baik, untuk memperbaiki situasi yang memalukan ini." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ketika saya berbicara tentang kerjasama dengan keluarga He, saya tidak terlalu membutuhkan keluarga He untuk melakukan apapun untuk saya." Ye Chen berkata, dan menambahkan, "Sebenarnya, rencana saya adalah membagi 10 anggota keluarga He di antara kalian berdua sehingga mereka dapat memperbaiki kekuranganmu, dan pada saat yang sama membantumu mengembangkan sekelompok bawahan dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan." Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia segera menjadi bersemangat. Dia berseru, "Tuan, jika ini masalahnya, itu akan terjadi, jadilah hebat. Meskipun semua bawahan saya telah menjalani pelatihan militer intensitas tinggi yang sama dengan pasukan khusus, mereka tetap tidak dapat menembus batas atas orang biasa. Kekuatan mereka sendiri tidak sebaik praktisi seni bela diri. Sebagai perbandingan, memang jauh tertinggal." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kekuatan tempur jarak dekat orang-orang seni bela diri, terutama kekuatan pertarungan tangan kosong, memang jauh lebih unggul daripada pasukan khusus. Namun, begitu pasukan khusus mendapat berkas senjata termal, kekuatan keseluruhan akan itu masih harus jauh lebih baik daripada orang-orang seni bela diri. Jadi kali ini, saya berencana untuk mengintegrasikan keduanya dengan baik. Biarkan keluarga He menggunakan metode seni bela diri untuk membantu Anda dan Hong Wu laki-laki meningkatkan kemampuan dan kekuatan jarak dekat mereka sendiri. Lalu mencocokkannya, senjata termal, dengan cara ini, kekuatan keseluruhan akan lebih seimbang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Selain itu, Lao Chen, bawahan Anda yang telah menerima pelatihan pasukan khusus juga harus membantu keluarga He menjadi akrab dengan senjata termal, serta teknologi canggih lainnya. Ini adalah kekurangan mereka. Jika tidak ditingkatkan, efektivitas tempur secara keseluruhan masih akan sangat terbatas." Kemudian, Ye Chen menghela nafas. "Ketika saya pergi ke Jepang sebelumnya, saya juga berbicara dengan para ninja Jepang yang telah bertarung satu sama lain.
Beberapa ninja Jepang mirip dengan prajurit Tiongkok, masih terjebak di era pertarungan tangan kosong dan serangan senjata dingin. Tapi ada juga sekelompok ninja Jepang yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan banyak teknologi modern. Satu hal yang membuat saya terkesan adalah para glider yang menggunakan cat ultra hitam dan kipas penggerak dengan baterai litium senyap ini terbang sangat cepat di langit malam. Tidak hanya cepat, tetapi juga tidak mungkin dilakukan oleh orang awam di darat. Untuk menyadarinya, ini adalah kombinasi organik antara ninja tradisional dan teknologi modern. Saya pikir ini adalah ide yang patut dipelajari. Chen Zekai segera mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Guru, saya mengerti maksud Anda, yaitu, kedua belah pihak harus bekerja sama dan saling menguntungkan satu sama lain, untuk menutupi kekurangan satu sama lain." "Iya," Ye Chen berkata dengan serius, "kalian berdua, kalian harus memilih bawahan kalian yang paling terpercaya dan membiarkan mereka berlatih seni bela diri dengan keluarga He. Aku akan melakukannya, beri mereka beberapa pil penyebar darah dan penyelamat jantung secara teratur, untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat." Pil hemat darah tidak layak disebutkan kepada Ye Chen, tetapi bagi orang biasa dan praktisi seni bela diri, efek peningkatannya sangat besar, jelas. Ye Chen berencana memilih 40 hingga 50 orang yang potensial dan benar-benar dapat dipercaya dari Chen Zekai dan Hong Wu, dan membiarkan mereka berlatih seni bela diri sambil memberi mereka pil penyebar darah dan penyelamat jantung, meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik. 40 atau 50 orang tidak membutuhkan pil penyebar darah setiap saat. Anda hanya perlu melarutkan 4 atau 5 pil penyebar darah dan penyelamat jantung ke dalam air dan membiarkannya diminum secara merata untuk mendapatkan efek yang baik. Dengan cara ini, sesekali gunakan pil penyelamat jantung penghemat darah untuk membantu mereka berkembang selangkah demi selangkah. Saya yakin mereka akan mampu mencapai level prajurit bintang 2 atau bahkan bintang 3, prajurit dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Jika dia benar-benar memiliki 40 atau 50 prajurit bintang 3 di bawah komandonya, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka dibawa ke Jepang, mereka dapat dengan mudah memusnahkan keluarga ninja. Apalagi ada Surwoli di sampingnya. Surwoli sudah menjadi pemimpin di antara prajurit bintang 3. Jika dia membantunya lagi, dia akan segera menjadi prajurit bintang 4 seperti He Hongsheng. Bahkan dalam waktu dekat, Ye Chen bisa membuat Surwoli menyalip He Hongsheng dan menjadi satu-satunya prajurit bintang 5 di negaranya. Dengan cara ini, dia akan menyerahkan semua tim yang baru dilatih, serta prajurit yang dikirim oleh keluarga He, kepada Surwoli untuk komando terpadu. Dengan kemampuan Surwoli, dia pasti bisa memaksimalkan kemampuan orang-orang tersebut. Ye Chen terbiasa bertarung sendirian sebelumnya, tetapi setelah mengalami banyak hal dan mengenal Hamid, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat dia saat bertarung sendirian, akan ada saatnya dia tidak dapat melakukan hal lain. Jadi, sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mengubah pola pikir Anda sepenuhnya. Pada saat itu, hal ini tidak hanya akan mengejutkan Jepang, tetapi bahkan jika diluncurkan dari jarak jauh ke Eropa dan Amerika, efektivitas tempurnya tidak akan menjadi masalah. Keluarga Rothschild memang sangat kuat, dengan aset tersembunyi dan angkatan bersenjata swasta yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Namun, jika puluhan prajurit bintang 3 yang pandai menggunakan senjata termal diterjunkan ke atas mereka, saya khawatir keluarga Rothschild akan melakukannya, juga tidak mampu bersambung.